Biasa apa yang sudah diajarkan oleh profesor ya, tentang bagaimana kita supaya bisa untung 10 hingga 30% per hari ya. Bayangkan kalau 10% aja per hari dalam sebulan, artinya Anda bisa 300% ya. Artinya 3 kali lipat gitu. Berapa? 10 kali 30 ya, 300%. Bisa 3 kali lipat uang kita bisa untung ya. Makanya semangat belajar. Nah, di sini kita melihat teman-teman banyak yang tidak belum ada pengalaman sama sekali di dunia trading. Makanya saya membuatkan video tutorial bagaimana untuk mengoperasionalkan lah istilahnya Indodax ya. Jadi teknik ini dasar ya. Jadi memang harus tahu gitu. Jadi sebelum belajar yang tinggi-tinggi kita harus tahu dasar dulu ya. Sekarang kita mau bahas tentang operasionalkan Indodax. Nah, pertama kita buka aplikasinya Indodax ya, setelah download ya. Adapun kalau mau tutorial mendaftar ya, nanti kita nanti kita ulang buatkan video selanjutnya, video yang lain gitu. Kita masuk dulu. Sebenarnya saya jarang sekali masuk dari aplikasi karena sering aplikasi Indodax ini sering bermasalah ya, maintenance. Jadi saya ketika masalah ini saya bukanya di websitenya ya, di Chrome. Jadi kita bahas dulu tentang aplikasi ini. Nah, ini adalah namanya Beranda. Nah, namanya Beranda. Kita di sini bisa melihat ya. Ini tab 24 jam IDR volumenya USDT. Ini volume IDR-nya 84 miliar ya. Ini volumenya selama 24 jam. Jadi kita lihat perdagangan mana yang terbesar gitu ya. Nah, jadi ketika kita mau trading, istilahnya trading harian ya, atau disebut ya scalping itu, kita cari koin-koin yang 25 besar di coin market cap lah gitu. Jadi kenapa seperti itu? Kita trading harian itu jadi kenaikannya memang nggak begitu signifikan, turunnya tapi nggak begitu dam gitu, lebih low risk lah seperti ya. Nah, jadi kita lihat ini USDT, ZIL, BTC ini yang paling banyak diperdagangkan ya di Indodax ini. Nah, ini ASIC, ini koin ASIC ini 26M, kemarin juga ada kenaikan yang signifikan ya, makanya besar juga. Nah, adapun yang kedua ini adalah koin yang naik ya. Ini naik, yang sebelah kiri ini, yang ini turun. Jadi ketika kita mau trading kan kita cari yang turun, yang murah, tapi kita cek lagi candlenya gitu. Jadi ini yang naik. Nah, jadi yang sudah naik-naik ini koin-koin ini, yang turun ini ya. Nah, seperti itu. Mudah ya. Nah, jadi selanjutnya yang yang paling bawah lihat ini ada market ya. Nah, market ini adalah tempat kita melihat pasar ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ini BTC yang atas kedua 3 1 inch ya. Nah, kalau kita mau mencari daripada payah gini, kita ketik aja misalnya TRX. Wah, payah nyari di bawah sekali. Kita klik aja di sini pencarian ini. Misalnya kita klik TRX. Nah, akan muncullah TRX seperti ini ya. Tinggal kita klik TRX-nya. Ketika TRX ini sudah diklik, maka terjadilah kita bisa perdagangan. Artinya kita bisa beli dan bisa jual ya. Di sini ada lihat candlesticknya. Nah, kalau mau beli ya tinggal klik beli. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini, yaitu trade ya. Yang pertama Beranda, kedua market, tiga trade. Nah, yang ini kita lihat trade ini tempat kita jual beli. Nah, di sini ada yang kiri atas ini ada tulisan beli ya, yang kiri atas juga sebelah beli ini ada jual. Nah, ketika kita mau beli ya, kita tinggal misalnya
mau beli kan kita di harga sekarang gitu kan. Harga sekarang ini apa? Ini lihat yang sebelah kanan nih ya. Ini yang paling bawah itu 992, 993. Kita kalau mau beli kan sama orang jual. Berarti kita klik aja misalnya mau beli di harga 992 gitu kan. Nah, kita berubah ini. Di sini berubah ya. Kalau mau jual beli di 994, nah berubah itu langsung. Nggak perlu harus ketik 992, nggak perlu. Tinggal klik aja ya. Nah, yang kolom bawah ini ada 25%, 50%, 75%. Ini berapa jumlah uang kita yang mau kita belikan, belanjakan ya. Misalnya semuanya berarti 100% misalnya gitu. Nah, misalnya setengahnya aja berarti 50%. Seperti itu ya, mudah ya. Nah, kalau begitu juga jual. Ketika kita jual, otomatis kita jual pada yang beli kan. Nah, kita mau beli jual di harga berapa? Nah, orang yang menagar ini masang harga di harga beli ini ada 90, 990, ada 991 ya. Tinggal kita klik aja misalnya 990. Nah, kita klik 100% misalnya, seperti itu. Nah, di tulisan di bawah beli ini ada tulisan limit order. Nah, kita klik. Nah, di sini ada limit order, ada instant order, ada stop order gitu. Jadi kalau kita pingin beli cepat, maka tampilan seperti ini. Misalnya mau beli cepat ya, tampilan seperti ini. Jadi daripada kita klik-klik lagi misalnya, harus klik kayak gini, kita langsung aja misalnya berapa jumlah uang yang kita ada punya, kita klik aja misalnya 100%. Terserah Bapak Ibu ya, tinggal klik beli, ini ada tulisan beli ini, seperti itu ya. Adapun ketika mau jual, begitu juga sebaliknya. Kita nggak perlu lagi klik yang ini, order book ini order book ya. Kita tinggal klik aja. Nah, yang ketiga ini ada stop order. Stop order ini ya ibaratnya kita stop loss ya. Stop loss itu kita bisa misalnya antisipasi untuk ketika terlalu down kita ada stop loss. Nah, nanti itu diajarkan selanjutnya ya. Jadi ini juga jarang dipakai. Ini juga cuman beberapa koin saja yang punya ada fitur stop loss ini yang di Indodax ini ya. Nah, selanjutnya ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, selanjutnya ini namanya order book. Namanya jual beli. Ketika kita melihat ada yang banyak beli daripada jual, otomatis harga akan naik ya. Nah, ini misalnya kita lihat ini 28.927 ini ya. Ada 35. Nah, kita lihat paling banyak mana, yang ini yang jual ya, jumlah TRX-nya. Nah, ketika makin banyak yang jual daripada yang beli, biasanya akan turun. Ketika makin banyak yang beli dibanding yang jual, biasanya akan naik. Itu kaidah dasarnya. Cuman kadang-kadang cukong ini bermain, istilahnya dia fake buy, jadi seolah-olah beli banyak supaya pada beli ya, padahal enggak gitu loh. Nah, oke, itu aja ya. Itu namanya kita bisa lihat order book. Selanjutnya kita klik lagi ya. Misalnya kita mau melihat analis candlestick. Nah, ini kita menganalisa. Jadi jangan hanya beli aja, enggak taunya kita beli di atas, harga di atas. Nah, kita lihat candle, ini fungsi candle ini. Kita nih apa betul beli di harga murah ya, dan apa betul kita sudah dijual di harga resisten ya, harga tertinggi, seperti itu. Nah, jadi ini fungsi candle ini nanti kita bahas. Adapun dasarnya kita harus tahu lah tentang indikator apa yang banyak digunakan. Oke, bagaimana caranya? Kita klik full ini, ada tulisan klik full. Ya, jadi dari HP aja kita sudah bisa ya, bisa untuk bermain sebenarnya. Cuman bagusnya menggunakan komputer. Nah, di sini ada kita lihat beberapa candle hijau dan merah ya. Hijau itu naik, merah itu turun. Nah, kita mau melihat indikator lainnya, nanti kita di sini bisa lihat ini ada tulisan indikator. Kita klik indikator apa yang mau kita gunakan, itu kita tinggal klik aja ya, kita tinggal tulis misalnya moving average ya.
Nah, nanti muncul ini ada double ya, ada triple. Nah, kita klik aja misalnya double. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada garis merah dan garis biru ya. Coba saudara-saudara perhatikan. Ini ada garis merah ya di sini. Ketika merah ini mau menyentuh garis biru, ini ada tanda untuk golden cross. Golden cross itu ibaratnya dia mau naik harga. Nah, ini lihat warna hijau ini kan dia naik. Nah, artinya ketika kita posisi buy ini bagus gitu kan. Kenapa? Karena dia akan naik. Ketika merah di bawah mau menyentuh biru, dia akan naik. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika garis merah mau menyentuh biru gitu ya, dia akan turun. Cuman indikator ini sering pelan. Nah, lebih cepat itu dengan indikator yang lain. Cuman ini cukup membantu ya. Oke, yang pertama, selanjutnya ya, stokastik ya. Stokastik, ada stokastik RSI. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya di bawah ini ya. Nah, cuman nanti masalah ini semua nanti akan dibahas ya. Kita jangan terlalu dalam, nanti pusing ya. Lambat-lambat dulu kita harus. Jadi dalam video ini kita bahas tentang bagaimana operasionalkannya. Nah, sebenarnya stokastik ini efektif ya. Jadi melihat sudah jenuh yang beli atau sudah jenuh yang jual gitu. Ketika sudah jenuh yang jual, artinya harga akan naik ya. Ini ada garisnya ini ya di atas ya. Berarti ketika sudah keluar ini artinya dia sudah jenuh pembelian, berarti harga akan turun. Nah, yang garis di bawah ini keluar dari ini itu namanya jenuh beli ya. Jenuh jual. Kalau jenuh jual artinya posisinya di bawah. Kalau jenuh beli posisinya di atas ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya MACD. Nah, MACD tinggal klik aja. Nah, gitu kan. Nah, jadi ini semua nanti akan kita bahas ya. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu operasionalkan. Jadi walaupun tidak punya komputer, laptop, tetap bisa ya. Nah, ada juga Bollinger Bands juga lupa. Nah, ya pokoknya terserah, tinggal diklik aja seperti yang saya edukasikan tadi, kita ketik aja. Bollinger Band. Nah, ini yang pokoknya sering dipakai untuk untuk kita analis. Nah, semuanya nanti kita ajarkan. Oke. Selanjutnya begitu saja ya untuk untuk penggunaan Indodax. Saya rasa mudah sekali. Nah, sini ada aset ya, aset kita fungsinya di funds ini. Dan di sini saya tidak menyimpan saldo di sini ya. Ada fund ini, ketika kita lihat saldo kita di situ tinggal kita cari. Nah, di sini riwayat. Nah, di sini kalau mau WD bisa gitu dari klik seperti ini. Oke, begitu saja. Cukuplah insyaallah untuk dasarnya. Nah, selanjutnya pelajaran kedua kita bahas tentang trust wallet. Trust wallet ini ya. Jadi bukan berarti ada teman-teman bilang trading di mana? Trading di trust wallet. Salah ya. Trust wallet ini bukan untuk trading tapi untuk menyimpan. Adapun kita trading itu di PancakeSwap ya. Nah, yang sering digunakan itu PancakeSwap. Sebenarnya banyak sekali swap, cuman di sini yang sering kita trading itu di Pancake ya. Nah, kita klik Dapps. Nah, kita klik Pancake. Saya rasa semuanya sudah paham. Tapi ada beberapa
ilmu ya, beberapa yang kita banyak belum tahu ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini belum connect, kita klik connect ya, connect. Nah di sini kan kita bisa lihat untuk swab ya, kita klik ya di sini ke wallet. Oke, teman-teman kan tahu bahwasanya ketika kita mendengar ada token yang mau listing, itu harga akan naik ya. Nah jadi kita ketika listing langsung terbang. Nah bagaimana caranya? Kadang-kadang kok aku nggak bisa beli-beli bang. Nah ini ada tulisan slippage ya. Nah ini rahasianya nih. Ini pertama slippage. Nah kita biasanya diberitahukan oleh admin di Telegram berapa slippage-nya. Nah slippage ini ibaratnya pajak ya. Nah kalau mau cepat itu ibaratnya siapa yang bayar pajak lebih mahal itu lebih cepat. Karena terlalu banyak yang beli ya, otomatis berebutan kayak gitu kan. Nah kalau kita naik pajak kita naikin, nah maka akan lebih cepat kita dapatkan seperti itu ya. Jadi orang belum dapat kita sudah dapat, artinya kita dapat di harga yang paling murah. Nah begitu juga jual, kita naikkan slippage kita, bisa 4 bisa 5, atau kalau mau lebih cepat lagi ditambah, kita jadikan 0 ya. Misalnya berapa yang mau kita beli, contoh ya, kita ambil contoh langsung dulu. Misalnya Leslar, supaya kita jualnya cepat. Nah, contohnya seperti ini, kita jadikan 80.000. Nah gitu, banyak nolnya. Nah ini supaya cepat ya. Nah jangan lupa kita kembalikan lagi slippage-nya di awal. Jangan sampai di token-token murah, token-token yang slippage-nya murah kita beli dengan pajak yang mahal ya. Kita kembalikan lagi, jangan lupa. Nah juga misalnya ketika kita mau melihat candle, bagaimana melihat harga sebuah token di itu ya, token di BSC, kita lihat di Pocoin. Nah kita klik di Chrome ya, kita klik di Chrome, lalu kita muncul Pocoin ya. Ini saya ulang lagi aja supaya nggak bingung ya. Nah, kita klik Pocoin, atau kalau mau mudah, misalnya kita mau cek harga Bali token, kita klik Bali token Pocoin. Nah akan muncul tampilan seperti ini, kita klik ya. Nah di sini nanti kita akan melihat candlestick ya, dan order book seperti itu, ada hashnya seperti itu. Ada hash, bukan order book. Oke, kita tunggu. Nah, lambat ya loadingnya. Nah di sini kita lihat Bali token ya. Nah di sini kita lihat candlesticknya. Jadi teman-teman jangan membeli token tuh nggak lihat ini ya, kita harus lihat ini mereka lagi naik apa turun. Nah seperti itu. Nah, satu-satunya beli token. Nah ini ya, di bawahnya hash ya, yang hijau ini orang beli ya. Cuman kita lihat yang hijau ini banyaknya itu lihat dari mana, dari harga ya, 0,14 dolar, 8,4. Memang banyak yang beli tapi dalam jumlah yang dikit ya, 6 dolar, 2 dolar, 0,86 dolar ya. Nah, di sini kita bisa lihat istilahnya kekuatan beli dan jual. Ketika makin banyak yang beli, harga akan naik seperti itu. Tapi kita lihat juga jumlah nominal pembeliannya. Nah di sini kita lihat candlestick ya, candlestick ini kita bisa time frame 15 menit misalnya, kita klik aja misalnya 15 menit, tinggal klik seperti ini ya.
Kita klik seperti ini 15 menit. Nah, jadi tambahan juga teman-teman untuk melihat setiap kripto itu mempunyai pola yang mirip, beda-beda ya. Nah, jadi cuman teman-teman bisa melihat ini salah satu contohnya. Ini pola dari Bali Token ya. Dia walaupun turun, dia akan tetap terus ada fluktuatif. Jadi kalau teman-teman mau trading kan, walaupun turun kita bisa untung. Ini ibaratnya kita memanfaatkan fluktuatif dari naik ya, dari naik dan turunnya harga. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita beli di posisi harga ketika turun ya. Dia ketika turun, tengok ini. Ketika sudah turun, dia ada konfirmasi, ada perlawanan recovery, pembalikan arah, dia akan naik dulu sedikit ya. Nah, kalau kita trading kan, ketika naik sedikit kita jual. Cuman saya tidak menyarankan untuk trading di Bali Token saat ini ya, karena harganya paling support sudah harga di bawah. Nah, kalau kita misalnya trading, contoh di token-token lain misalnya, ini salah satu contoh saja. Nah, jadi ketika dia turun, ini coba lihat ya candlenya, ketika ada perlawanan pembalikan arah, dia pasti akan naik dulu. Bisa jadi naik lagi, bisa jadi turun lagi. Tapi kalau kita scalping, kita tidak peduli, yang penting sudah naik kita jual. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat polanya. Ini rata-rata sama ya. Nah, seperti ini ya. Dia sudah ada perlawanan, nah langsung dia naik lagi. Nah, jadi kalau kita manfaatkan fluktuatif ini, banyak sekali kita keuntungannya ya. Nah, kita lihat seperti ini. Time frame 4 jam misalnya ya. Nah, ini kita geser-geser ya sini. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini untuk time frame 4 jam. Nah, apakah ini harga paling bawah? Nah, kita lihat 12 jam biar nggak terlalu sempit ya. Nah, ini sempit. Nah, ini sebenarnya harga sudah paling bawah ya. Sulit ya lihatnya. Tunggu bentar. 4 jam aja. Refresh dulu ya. Bahkan, nah di sini ya. Kita lihat apakah ini sudah di harga paling bawah, apa kita sudah pantas untuk beli ya. Kita lihat pertama di harga support ya, dia betul-betul di harga, bahkan tembus dari harga support ya. Harga support itu adalah harga yang sering sering muncul gitu. Nah, itu harga support. Nah, ini sudah tembus harga support, tapi sudah ada mulai pembalikan arah. Jadi bukan hanya dari candlestick, kita lihat juga dari food atau berita-berita seputaran depth dari token tersebut ya. Apakah dia mau naik, apa mau jual, apa mau turun. Yang mau naik itu ketika misalnya project-project, mereka akan mengeluarkan project, contohnya mereka akan listing di sebuah market, atau mereka akan burning token, atau ya tadi misalnya dia membuat game ya dan lain-lain. Itu adalah berita-berita positif yang akan berpengaruh untuk menaikkannya harga sebuah token. Adapun berita-berita buruk seperti rug pull ya, debt yang tidak yang menipu lah, scammer istilahnya. Rug pull itu scammer lah. Nah, ini hal-hal yang bisa membuat harga itu bisa short ya. Nah, cuman teman-teman harus lihat juga salah satunya lagi, semua token itu rata-rata sama ya. Itu dia pasti naik di awal, ketika baru listing itu naiknya bisa 400-500% ya.
Tapi ketika setelah itu langsung dump seperti itu. Rata-rata semua seperti itu. Jadi manfaat kalau kita tahu di awal listing, contoh kita di harga ini ya, kemarin awal listing kan, bukan ini ya, ini, wah banyak ya. Nah, ini terbang tinggi sekali ya, awal-awal listing terbangnya tinggi sekali ini Bali token. Nah jadi kalau pemain-main token ini bisa untung 10 kali lipat, 100 kali lipat. Nah jadi bahasanya banyak hit and run, beli di awal ketika listing jual ya, sudah untung langsung nanti dia turun lagi biasanya. Cuman nanti setelah itu ada kadang dia naik lagi, ini ATH namanya itu, akan menyentuh nih ATH. Nah ini seperti inilah gambarannya, dia awal listing naik, coba ya dari 0,014 ini naik ke sini 0,02 ya, nolnya berapa banyak yang hilang nih, banyak sekali. Nah itu saja ya. Jangan terlalu banyak-banyak, nanti pusing. Kita bahas tentang teknik dasar, bagaimana operasionalkan atau tradingkan Indodax dan PancakeSwap. Nah nanti saya akan jelaskan juga token-token apa yang rug pull ya. Nah ciri-cirinya bagaimana itu nanti di video selanjutnya.